sekalian, selamat sore. Shalom untuk kita sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan, siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup ini dan kita dapat melaksanakan tanggung jawab kita untuk pembentukan rumah tangga dari anak-anak kita secara adat dan budaya kita. Untuk itu, sebelum saya dengan saudara saya Madoke melaksanakan tanggung jawab kami sebagai penyambung lidah keluarga, atas nama kami berdua, saya menyampaikan terima kasih pada MC keluarga yang sudah boleh membantu acara ini dan memberi kesempatan kepada kami untuk melaksanakan tugas kami sebagai penyambung lidah keluarga dalam pelaksanaan adat pada siang hari ini. Terima kasih juga untuk hamba Tuhan Bu Pendeta, meskipun sudah pulang, yang sudah boleh mempersembahkan pertemuan keluarga ini dalam cinta kasih Tuhan, sehingga seluruh proses ini dapat berjalan hanya untuk hormat dan kepujian hanya bagi nama Tuhan. Juga terima kasih untuk Bapak Lurah dengan ketua nasihat yang ada. Mudah-mudahan ini akan diperhatikan oleh kita sekalian. Saya tidak mau menanggapi lagi, saya sudah bosan menanggapi sih. Ini, kalau omong soal pajak ini hanya omong-omong, macam tipu-tipu kita masyarakat sebenarnya. Nanti akan kembali ke masyarakat kerja ini, kerja itu. Padahal Musrembang Kelurahan Kembaniru kemarin tidak ada satu pun yang diterima. Satu pun usulan Kembaniru tidak ada yang diterima, ditolak habis. Mudah-mudahan tahun depan bisa diterima Pak Lurah. Ya. Karena kami Padita ini minta air bersih, jalan malam makin rusak total semua, tidak ada yang ya. Jadi hanya omong-omong saja begitu. Ya. Mudah-mudahan ini tidak program yang hoax ke masyarakat. Jadi terpaksa kita ikut gayanya Rocky Gerung supaya. Terima kasih, mohon maaf Pak Lurah ini. Ya, ini suara hati masyarakat. Dan saya sebagai tokoh masyarakat perlu sampaikan ini. Ya. Bapak Mama sekalian, bagian dari stunting juga yang memang mungkin ini perlu dapat perhatian. Zaman-zaman sekarang kalau ada kepala ikan besar, biasanya mama kasih siapa sih bapak gitu. Bukan siap untuk kasih anak bahkan. Dan pasti Pak Lurah juga ibu bikin begitu. Kalau potong ayam isi dadanya kasih papa, supaya papa bisa kuat kerja. Ya, nanti dia punya kuku-kuku, dia punya saya baru kasih dia punya anak. Akhirnya bagaimana anak tidak stunting? Baik Pak Mama sekalian, kami akan melaksanakan tugas kami sebagai juru bicara keluarga. Dan seperti yang disampaikan tadi oleh MC keluarga bahwa proses di hari ini kita akan 1 kali dayun 30-40 terlampau. Ya. Kita acara masuk minta, kenoto, syukuran, sekaligus untuk ada. Jadi kita jalankan 1 hari. Mudah-mudahan Bapak Mama bisa mengikuti dengan baik, karena percakapan ini mungkin akan lama. Karena acara masuk mintanya dulu, kita pending 5 menit itu baru kenoto, resepsi, baru ikut kado. Bisa ya? Iya. Terpaksa undangan harus ikut, kami punya aturan. Iya. Tapi ini hanya omong-omong saja. Ya. Karena itu Bapak Mama sekalian, Ane Madoke menemido pedai RWMC di keluarga, Miratini Wini, diri dona daibu dona hipa nga kai ngau jado pali eleng ni do nadai ngado wala-wala katu Miratini ada hari tehla uji pawen kulo ono eta mate ningane Madoke. Bikin harta kita me pawini
ane awe pa ane ate pedai na dumunga angari dengan nilai pidak bomoku betul dah mulita dakama heti balawu ko moinga angari ma ruboro rohape jido nadai budo nahi panga kai ngoja. Salam untuk kita sekalian. Inama hari depeteni ada hari bahwa wale uku padida de pihada pada rawe horlo do tajenan de. Jamata pepale kululi itu papa mahari rowi alage papa mahari ta yole ne kululi itu ama mon hapirula kuli tu ina benikai kaja mengi pamuri lema tu ama do pereda ama lura dola tawie nilira atakalangun tu jinga papari pada lai mane ukung hada pada rawe na buku wari-wari kololi itu pamari rowi ala tajole ne kololi itu hari tu yang apa bahari dainga odo paleren li pelangu tuahu pekide di papahari tapale tapedire ni luar duru ngapedakbo buku he ima heti balabuku amudo nadai don nada ibu dona mata dona horo nga dona hipa majilela tapale ria mamone pirula kuli tanadu ihe tapulara matirihi jambang meduru to jamale majita hawari ngara pikawadeni padara pejulali padara ena male majine hede to huwe pedai in hede palata ina ama mai maiki na kue kolopu makamone rowi anaji Herson boy mau ngaketeme ama mone lidulai kijur kematu do timur soe ina beni kitebe dari do wabardimu kabaru hukutu terajima hedapa tuahu amamuri ina beni pada rawin de terengene litika naji do pada relolo do biasa sekali ta adi terane lua pede do perawe nga ana oha dohe pada rahiwa daraka do tuahu amamuri na beni na ramu kemali na de do biasa tapale desi raga pada rolo do paleta ila desi tukuane pap mari padara lua pikiriana kiji adi huku he ima hedapa tu hua mamuri makeraha kememe maruboro merohape partatu wala raiti le nelake nilai petadani inade era duru lai pedak maiji makeraha kemene maruboro rohape tua hua mamuri naramu kemali nade mai mapea peari ma dubu tabalowe ngatuahu takero wiriji nilua petei de perare rowiana i boy adi ngadesi huku nade ane lai pelangur jara nara de tabale pali pelangu pemari Satu inama hari soai petini mira rangi hari rudi palata hawari ngarapika reni to di ma doke maketeme do timo ngado wa kabaru kaburu ya aku palainnya satu menemido pada hari itu hamadoke mira kita mehari tapulara awena din kindo jamata peteleo ya petahe munga angari ya marim kemone waru tu imidit di kak jadi ini lokong ino le munga angari pepenyan era ini madama tak di bagayungan ni do
la kapolori ra ini idowera mer to kepia era hede udah salah pemo bisa makita nginum hari tapi akhirnya udah pemo oka ero ki ini lokong inu mengai ngagene mer Kulli pemari lata kami lili pada lili pada rawe nade jadi waraiti dua pada idola pada rawe rowi adinya desi buku ane pemari dai di palai tapi teleo ne urulai pedok boji ane ahe tadangi uji ta dan uji pemari pada lai rawe ro ne dua pada iro alarota hau waringara ta mamang nana pateli ukung hak selain ade para satu do geli do kiru raiti ukung hada lema lain ade jadi ta au na rumah di laki buku di dunia doama buku na odo pemunu jili ami palata duru lai pedok bodo era pado timur ngado kaburu palata anda don deta tetade nani negara lai pehu tuhata yane ko ne ana di takakola kokola bet bobina dama palata lai pada halano pada lai perage ne do pedairo rowi pada arane de dole tapale ri ama menetir lekuli adine do Bapak Putra, desi de do Mama Putra. Kalau ini nea wari-wari, Ameri ini tu dia de tua hu pedai, ane ko nea na kita dakala ko kala be umudo ina dama. Sambil Adi bangun ke cium Papa Mama, ini pertanda cium kita tahu sana kita minta maaf karena sebelum pernikahan adat ini mereka sudah memiliki anak bahkan 2 orang ini. Bentuk permohonan maaf kita keluarga diwakili oleh Adi. Huku wari-wari kolo lie do Yamata pedai lahi wa darakadu tua hua mamuri duna daibu duna dai duna horo duna hipa lema do namata padaranane padarahala ita dakala koko labe bo tua hua mamuri awe do nyake do rowi tua hua mamuri buku padara lain te kiane pamahari bulu kijing ta ngeke padara de ngapinge ngapalah ita pemunu liliami padara de rowi ketene pada rahala di tengah dene pudia de tua hua mamuri daramu kemalina de kami anaji adi suku ngejak ditaduru lai pedok boleh mado jamata le telake padida de piuku pada rane de pemari tama tage tama ame rowi Mama Putra taha orowi do timur ngado kaburu ya pada rane na punan lema teha orowi anak adi lahi wa darakatu tua hua mamuri do nada ibu do nadai ngakai ku jadera padaranane menai neh nauro wi layami inade gak kita layami do ngumeng horor pada apa tua hua mamuri nada ko ana mas. Baik Bapak Mama sekalian, ya mungkin tadi ungkapan pertanyaannya saja yang sedikit kami itu ya era imada dora kadang ada orang dipakai istilah do hawaringara kau ini pateliha dan oku kebetulan saya di Madoke sengaja pakai istilah lain sedikit begitu ya direnovasi sedikit ungkapan tapi intinya sama jadi sumur yang kotor ini harus dibersihkan dulu supaya kita bisa minum sama-sama ya. Dan itu dipahami dengan baik oleh anak kami Papa Putra dan sekarang beranikan diri untuk menyatakan untuk meminta sama pehuru hawana ya bukan istilah pehuruan
Kalau pihuruana berarti Bapak Putra akan jadi ahli waris di keluarga Donadai begitu. Pihuru hau. Ya mungkin ini perlu dikasih pemahaman ini bro. Pilih tapi huru hau, amedi di taha orang mengangari, jema oleh Bapak Putra tahao. Ila Matahari kali semakin sore Bapak tak duduk jadi pihak ini nyonya kan pihak pernah rumah. Iya itu rakat kedua lah kalau mata kita Bapak Putra. Mau dapat mama tiri ya jangan cepat begitu. Bapak Putra. Mau suruh Bapak mantu cari mama tiri untuk dengan Bapak Putra. Atau kata Papa mendak biar Bapak. Kata Bapak Bapak. Ya. Petile ko Bapak Putranya Bapak. Dong na migi, dua terno taha or mata. Ila kata darkat omong nila uru. Baik oleh pemahari. Baik Bapak Ibu Saudara, izin saya harus menyampaikan ini dengan bahasa Indonesia karena tadi saya coba juga di rumah tadi pagi ketemu dengan Adi ini. Dia minta supaya hal-hal yang urgen mengenai baik hukum pernikahan itu atau tentang hal yang dikatakan oleh Bang Mar tentang huru hawana ini harus disampaikan dalam bahasa Indonesia supaya bisa dipahami dan dimiliki. Oh iya. Kita sudah menyampaikan tujuan dan untuk semua keluarga kita sudah sampaikan tujuan kedatangan kita tadi untuk kita minta Mama Putra untuk menjadi anak dari keluarga Timur, lalu pada titik yang sama kita serahkan Bapak Putra untuk dipangku oleh keluarga di tempat ini. Nah, ini sesungguhnya berkenaan dengan bagaimana Bapak Putra bersikap di tengah-tengah keluarga ini. Saya rasa menjadi lelucon yang baik tadi dari Pak Mari. Biasanya yang pangku itu kan mama, sementara Bapak dalam rumah tangga ini sudah tidak punya pendamping hidup lagi. Jadi Bapak Matahari atau Bapak Mantu dia akan menjadi Bapak juga sekaligus mama. Kemudian dalam hubungan kekerabatan keluarga ada yang dipandang mama juga bukan sebatas kepada mama mantu saja. Ini kan bukan mama kandung semua ini. Ada saudara dari mama, saudara dari om-om yang lain yang harus dipandang sebagai mama. Dipandang artinya itu dihargai, dihormati. Bapak Ibu Saudari, saya tidak mau mengatakan sebagai kebetulan begitu, tapi menjadi satu hal yang nyata di dalam kehidupan Bapak Putra juga. Bapak Putra adalah yatim piatu juga begitu. Jadi untuk anak kita Desi nanti juga tentunya akan memandang Bapak Putra menjadi suami, menjadi orang tua. Juga bagaimana berlaku di tengah-tengah keluarga, sama halnya dengan bagaimana Bapak Putra ada di tengah-tengah keluarga Sabu di sini. Hal yang kedua, Bapak Mari tadi menekankan bukan tukar anak. Jadi kalau tukar anak berarti akan ada dapat warisan. Tapi ini tukar pangku anak. Artinya begini, saya langsung kepada contoh-contoh real di dalam keseharian ketika terjadi tukar pangku anak hari ini. Misalkan Bapak Putra dan Mama Putra mengalami sebuah perselisihan paham tentang sesuatu hal. Mungkin tentang urusan rumah tangga, mungkin tentang penghasilan atau tentang anak-anak. Lalu terjadi pertengkaran di antara kalian berdua. Biasanya kita sebagai anak pasti akan selalu datang kepada orang tua. Dalam posisi tukar anak ini, Bapak Putra tidak datang lagi kepada Mama di Kampung Baru, tapi datang kepada Bapak Mama di dalam rumah tangga ini, di Bapak Mentu, Mama Mentu. Karena Bapak Mentu dan Mama Mentu menjadi orang tua dari Bapak Putra. Begitu juga hal sebaliknya. Lalu untuk kita selaku orang tua, ketika di dalam kehidupan rumah tangga, dalam interaksi sehari-hari, ada sesuatu yang kita mau minta kepada anak-anak. Bagi Papa Mama yang dipandang sebagai orang tua dari Bapak Putra, mintanya tidak lagi di Bapak Putra. Mungkin minta uang bensin atau apapun, tapi harus di Mama Putra. Nah, begitu juga di dalam rumah tangga di tempat ini, komunikasinya dengan Bapak Putra lagi, bukan dengan Mama Putra.
inilah manifestasi atau aplikasi bagaimana pelaksanaan tukar pangku anak itu dinyatakan dalam hal-hal atau contoh kecil yang saya bilang tadi. Kemudian hal selanjutnya dari pelaksanaan dalam masuk minta ini, kita minta mama putra di tengah-tengah keluarga ini, selain dia dipandang, diperlakukan sebagai orang yang kita ambil untuk mengurus rumah tangganya Bapak Putra harus juga memandang Mama Putra pertama sebagai orang tua kandung, mama kandung. Kedua, sebagai saudara perempuan. Saya sangat meyakini Bapak Putra tidak mungkin akan berlaku tidak baik atau mengeluarkan kata-kata kotor atau maki terhadap mama jika mama masih ada, terhadap saudara perempuan. Saya yakin itu tidak. Nah, Bapak Putra juga harus diperlakukan seperti itu, ibarat mama kandung dan saudara perempuan. Bisa dipahami? Ya. Kemudian Bapak Ibu Saudari, keluarga Timur dan keluarga Kaburu, ini ada unsur Sumbanya. Dalam interaksi itu, tentunya Bapak Putra pernah mendengar istilah pahilir dalam keluarga Sumba. Dalam hal ini tidak perlu terjadi. Keluarga Sabu tidak mengadopsi itu. Jadi berinteraksi saja sebagaimana biasanya. Bertemu dengan siapapun Mama Putra boleh. Begitu juga dari keluarga Kaburu bertemu dengan Mama Putra siapapun boleh. Jadi tidak bagusi atau pahilir itu. Lalu untuk Bapak Putra dan keluarga, ketika dalam kehidupan berumah tangga, ketika anak sudah berapa sekarang? Ada anak perempuan. Dalam pemberian nama anak perempuan itu menjadi wajib harus disematkan nama sabu atau datang minta nama di orang tua di tempat ini. Saya bisa tanya, kalau yang kemarin bagaimana? Ada nama sabunya? Tidak, ya. Kita maklumi karena kita belum kenal seperti ini. Jadi kita harus bilang, tidak ada kata terlambat untuk memberikan nama itu. Silakan tanya keluarga di tempat ini. Entah dia mau mojo, mau siapapun terserah sudah. Lena dan lain sebagainya. Ada nama di keluarga untuk anak perempuan. Kemudian perlakuan ke depan untuk anak perempuan ini diperlakukan sama seperti misalnya di adat atau dia menjadi dewasa, harus mengikuti adat mama. Tidak menjadi adat Kaburu, tidak menjadi adat Timur. Jadi ini dalam pandangan saya Bomari, keluarga yang harus saya sampaikan dalam perihal kita tukar pangku anak itu. Mungkin hal-hal yang berkenaan dengan adat dan hukum perkawinannya kita akan ngomong pada saat kita berlangkah ke pelai kenotan oleh Bomari. Jadi baik, terima kasih Ma Loke. Minagata Puteleo Papa Putra Kaniki Pali di Dueta Pehuru Hawan. Papa Putra angkat muka jadi. Saya gantung ni kinoto yang tunduk terus. Macam takut-takut. Ya. Karena itu mungkin harapan kami, ya, apa yang disampaikan oleh Mandoke tadi berkaitan dengan tukar pangku ya. Jadi ada hal-hal yang tidak sesuai dengan adat, budaya, nasihat kita di tikar adat, maka wajib hukumnya kami tetap memberi nasihat begitu. Karena kadang orang sudah berumah tangga berpikir, apalagi orang datang campur-campur dia punya rumah tangga, saya noto juga. Tidak begitu ya, kalau betul? Ya, janji di tikar ada gitu ya. Tidak usah tertegang-tegang, belum waktunya untuk tegang memang. Ya. Aku nama dokter para keuruhawan. Satu awalnya pelaki hetak tarduwi di lain maham ni pelaki nokto.
andang ikera nga adiniawe kaya kimuda ka nga kinoto ningala kidu da kinote di Papa Putra. Wari-wari kololi itu paumari donata pelangwari ni maratatu dengan do duki di Papa Mahari na dia do kaya lai duki Papa Mahari lai duki do nada ibu do nada ingat kai kunya do rapadarna ne kapulara lai megai uku ngahana do jamata keneno ngata kenote roidi padara lai uku ngahana pada rawe na dia. Izin lagi Bapak Ibu Saudara, saya harus menyampaikan dengan bahasa Indonesia tentang apa yang menjadi tuntutan adat ketika seseorang berani mengambil perempuan sabung menjadi. Ada dua hal yang diminta oleh keluarga untuk Bapak, keluarga Timur juga keluarga Kapuru. Dua hal itu dalam percakapan adat ini kami sebut sebagai hada dan uku. Saya akan memulai dengan hada. Hada ini Bapak Putra berkenaan dengan sikap Bapak Putra dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah keluarga ketika sudah diterima tadi di dalam pembicaraan Bapak Putra akan dipangku oleh keluarga di tempat ini. Hada berkaitan dengan etika, tata krama, sopan santun atau perbuatan-perbuatan baik yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh Bapak Putra di tengah-tengah keluarga di tempat ini. Kita datang tadi dalam bahasa adat mengatakan era pakeraha pakemene. Artinya keberadaan Bapak Putra harus selalu siap sedia dalam setiap suasana di tengah-tengah keluarga ini. Tidak perlu diberitahu jikalau terjadi hal duka di sini, hal suka pasti akan diberitahu. Kalau kita sandingkan dengan keluarga kita Sumba Timur, kalau meninggal diundang dia, pergi dikasih tahu. Tapi kalau kita mendapat informasi dari layanan media sosial saja dan kita mengetahui terjadi di tengah keluarga di tempat ini, wajib Bapak Putra ada, wajib Bapak Putra hadir, tidak mendahulukan bawaan, tapi kehadiran diri Bapak Putra dalam hal membantu keluarga di tempat ini. Inilah menjadi tanggung jawab erapa keraha kenele parumoro HP. Menjadi seseorang yang bertanggung jawab terhadap hal-hal kecil maupun hal-hal yang lebih dari itu di tengah-tengah keluarga. Bahkan adat yang mengaplikasikan tentang hal ini. Tapi saya mau bilang secara umum dalam bahasa Indonesia saja. Bapak Putra bersikap baik. Kenali keluarga yang duduk di tikar adat ini. Ada kandung, saudara-saudara kandung dari Mama Putra yang mungkin dalam status secara umur dia ada di bawah Bapak Putra, tapi wajib memberikan rasa hormat terhadap saudara laki-laki dari Mama Putra, terhadap om-om yang ada. Bilang bahwa sudah kurang lebih 7 atau 8 tahun bersama-sama dengan keluarga di sini. Saya punya keyakinan Bapak Putra sudah mengenal keluarga-keluarga yang sangat-sangat dekat di sini. Jikalau ada keluarga-keluarga dari Mata Tinggi separuh sudah ada di sini, nanti akan Bapak Putra cium semua kenal mereka. Taruh rasa hormat terhadap keluarga ini yang menyangkut dengan hak atau sopan santun itu. Kemudian menyangkut hukum. Hukum adalah hukum pernikahan adat Sabu itu sendiri. Jadi ada pasal-pasalnya, ada poin-poin penekanannya. Pertama, Bapak Putra mengambil Mama Putra sebagai istri satu-satunya, bukan salah satu. Kalau di luar sana bisa salah satu. Jadi orang yang ada istilah 0 sekian, 0 sekian. Jadi hanya Mama Putra yang harus menjadi istri. Rumah tangganya Bapak Putra, anak-anaknya Bapak Putra, tidak ada orang lain. Itu yang pertama. Lalu di dalam menjalani kehidupan berumah tangga, dan hal itu perlu ditekan bahwa sejalan dengan iman Kristen kita, satu istri saja sampai ada yang ganti, sampai mau memisahkan. Ya, itu. Jadi menjadi satu-satunya istri.
Kemudian hal yang kedua, tidak boleh berselingkuh. Ada konsekuensinya. Bukan hanya untuk bapak putra saja, tapi untuk mama putra juga. Jikalau itu terjadi, bapak putra yang melakukan itu, konsekuensi hukum adatnya, bapak putra diusir, bukan diantar atau diusir dari rumah. Diusir. Kata usir itu pasti berlaku untuk hewan sudah saya rasa itu. Kalau kata usir, bukan untuk manusia. Karena kenapa? Karena perbuatan berselingkuh itu tidak boleh. Jadi diusir ke rumah dan pakaian di badan. Tidak mengambil apa-apa dari rumah. Harta gonogini atau harta perolehan bersama sepersen pun bapak putra tidak berhak untuk mendapat itu. Begitu juga jikalau mama putra yang melakukan itu, perlakuan yang sama terjadi. Dia bangun, diusir dari rumah dan pakaian di badan. Tapi Bapak Ibu saudari, Bapak putra dan keluarga, tentunya kita tidak mengharapkan hal itu. Meski itu tidak menjadi harapan semua orang, tapi hal itu banyak terjadi. Jadi leluhur kita, pendahulu kita itu menetap itu dalam hukum pernikahan itu. Hal ketiga, ketika waktu Tuhan berkenan memanggil duluan bapak putra, keluarga yang duduk di depan kita ini akan datang meminta mama putra kembali ke marga. Tadi itu sempat kita berbicara, lalu bapak putra bertanya, lalu anak-anak bagaimana? Dia tanya, dia langsung pikir dia punya anak-anak sampai dibawa pulang semua. Bapak putra tidak tahu lah, kan sudah meninggal. Jadi ini untuk keluarga juga. Tapi selagi masih hidup, dia harus tahu juga itu supaya pergi dengan tenang. Jadi anak-anak kita anak-anaknya bapak putra, dia tidak kembali ke marga keluarga di sini. Lalu hari ini anak-anak masih hak keluarga. Itu jadi ada itu tuntutan adat yang harus dibayar sebentar untuk anak. Kalau bapak putra lupa itu berarti anak tidak dapat hari ini. Jadi dia, mama putra, kembali ke marga secara status. Keberadaan dia secara fisik tetap urus rumah tangga, tetap urus anak-anak. Jadi ini untuk keluarga harus mencermati dan memahami hal itu. Hal berikut, pelaksanaan adat untuk anak perempuan perlu ditegaskan kembali. Sebagaimana perlakuan hari ini dari masuk mita ke noto sampai gutukado, itu harus dicermati secara baik oleh bapak putra dan keluarga ketika memiliki anak perempuan atau cucu perempuan ke depan. Hal seperti itu yang harus dilakukan. Dan dalam nilai adat 27 ekor yang dibayar 17 itu bagi rata dengan keluarga mama putra. Bapak jangan bawa lari semua ke timur. Harus, keluarganya harus dipanggil begitu. Nah, ini Bapak Ibu saudari, menurut saya hal-hal yang secara garis besar dapat saya tekankan kepada Bapak putra dan keluarga. Saya Bang Hari akan melengkapinya. Silakan. Aku kululi pa madoke. Demi narata petare para kaniha ang aku. Ya, ada etika, tata krama, pergaulan, kehidupan bermasyarakat, bersosial. Ya. Jadi kalau Papa Putra sudah menjadi bagian dari keluarga kami sini, berarti Papa Putra adalah orang yang harus ada dalam susah dan senangnya kami keluarga. Kalau ada duka, hadir, ya. Tapi kalau ada pesta, kami keluarga yang lain jangan pergi kalau tidak diundang. Harus diundang dulu, kecuali bapak mantu sini. Karena orang Sawu bilang pergi pesta di keluarga lain mau nenek wiwau kalau tidak diundang. Ya kecuali kita punya orang tua sendiri. Jadi kita juga yang lain kalau lihat bapak putra tidak hadir jangan salah karena kita tidak undang. Ya. Karena mereka darah lemah itu kita menenui wiwau kalau ada kepala kecil. Ya. Yang kedua, kehadiran dalam kondisi apapun.
Kalau ada bawa, kalau tidak ada jangan dipaksa. Kalau tidak ada jangan bawa amplop kosong juga. Selalu ada bawa padahal amplop kosong. Banyak sekarang gitu. Apalagi kalau orang siap dos. Di orang mati di kenoto sama saja. Nah, buka dos dengan bagian amplop kosong, uang 1.000, uang 2.000. Kalau pesta juga sama. Yang bawa uang 1.000 ya, ada sate 6-7 lidi di atas piring. Ya, itu juga kan erosi, sudah mulai tergeser ini etika sebenarnya. Ya, terpaksa kita harus ngomong seperti itu. Kalau dulu kita kan tidak pakai dos, kalau ada kenoto ada orang mati. Ya, bawa amplop di orang mati, itu amplop kita taruh di dada orang mati, nanti keluarga yang ambil baru hitung. Kalau sekarang karena siap dos banyak, ada amplop jadi lipat 5-6 lembar baru isi di dalam, kan tebal-tebal. Seolah-olah pembawaannya besar. Tapi dia tidak takut dengan arwah orang mati. Jadi kalau memang ada bawa, kalau tidak ada juga datang saja cium, tidak masalah untuk kita orang sabu sebenarnya. Jadi jangan seolah-olah ada bawa besar padahal 0 ke bawah. Ya. Itu bagian dari hakda, kehidupan bermasyarakat. Jadi jangan kita bilang beretika lalu kita sendiri nanti jadi orang tidak beretika. Pak Budi? Ya. Yang berikut berkaitan dengan yang berselingkuh ini kan zaman itu deh. Ya. Bukan anak muda saja yang suka selingkuh. Banyak orang tua juga yang jago selingkuh. Kalau omong di tengah-tengah orang banyak hebat. Pikul nama majelis, pikul nama pejabat, padahal selingkuh di mana-mana. Ya, saya bilang hati-hati. Membungkus bangkai pasti akan ada lalat yang hinggap. Sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh. Kalau rapat-rapat pertemuan omong hebat mesti bersih-bersih gitu. Padahal di belakang ada sembunyi selingkuh 2-3 orang istri. Istri mau ikut pergi di pesta, mama tidak usah biar bapak. Padahal dia ada berjanji dengan perempuan lain. Ya, itu yang berbahaya, Bapak Budi. Kami harapkan betul-betul anak kami Desi dijadikan sebagai seorang istri, benigai, beniluji, inanawani. Ini istilah adat sabu yang melengkapi Bapak Put. Tidak ada orang yang bisa urus sama Bapak Put. Biar saudara kandung pun tidak akan bisa cebok kalau sakit. Pasti tetap istri. Kalau papa mama yang pernah sakit berat pasti rasa. Macam saya pernah sakit berat, malu dicebok oleh orang lain. Pasti saya punya istri yang saya paksa untuk cebok. Iya. Tidak ada orang yang akan urus kita. Kalau kita ada bebas, mulai tenggar-tengkuk di mana-mana. Ya, Mai? Bisa gitu ya. Papa terpaksa omong lurus biasa, tidak usah terlalu. Kalau kita omong yang pele-pele juga kan kadang orang tidak mengerti. Lebay langsung kenyataan saja. Ya. Yang bisa raba kita punya pantat hanya istri, yang raba pantat istri hanya suami. Hanya itu saja. Jangan kasih ceraba di banyak orang. Iya, karena kita juga bilang begitu toh. Iya. Adam hanya telanjang untuk Hawa dan Hawa hanya telanjang untuk Adam. Dia tidak telanjang di mana-mana. Iya. Dan ini kami tegaskan sekali lagi di Tikaradat. Karena itu Pak Mama sekalian, tolong itu nanti dipahami dengan baik. Dan saya kira kalau Papa Put terima itu dengan ikhlas, terima itu dengan senang hati bahwa itu sebagai sebuah janji adat di Tikaradat ini, maka saya kira kami Dona Daibu, Dona Hipa, Dona Dai, Dona Mata, dan Dona Horo tidak ada keberatan untuk menerima Papa Putra menjadi bagian dari keluarga kami. Bisa Bapak? Janji ya? Suara keras begitu dulu. Hah? Bisa? Ya begitu. Coba amat tanda tangan dong Her. Kalau lihat pamari ada tapi tobe dengan nilai doja maka kinu dengan kenal hari roi. Hukum inama hari do nada ibu do nama mata do nadai do nahoro do nahipa. Kalau lihat ne tulis tapi dai ada tapi hae lahi wadara kado tua hua mamuri na beni rohi tengah de rohi to hua mamuri ne pudiademu hamme ne anaji
Bapak Putra, Pak Ota Kereme, Pak Telora Mudimada Toho Mamuri. Ale kita pedai ro inga pamahari minamine kami hada minamine kami hukum.